Ada satu kenyataan pahit di tubuh timnas Indonesia. Tidak semua pemain yang dipanggil hari ini akan bertahan besok. Kegagalan di Piala AFF 2026 bisa jadi awal dari perombakan besar. Dan ketika FIFA ASEAN Cup 2026 datang, John Hartman diprediksi siap mencoret nama-nama yang selama ini dianggap aman. Piala AFF 2026 sudah berlalu, tetapi bayangannya masih panjang. Bagi timnas Indonesia, hasil yang tidak sesuai harapan itu meninggalkan satu kesimpulan penting. Skuad ini belum selesai. John Hartman kini berada di titik krusial. Tekanan ada di pundaknya, ekspektasi publik membesar. Dan di tengah semua itu, satu keputusan besar hampir pasti akan diambil, perombakan. FIFA ASEAN Cup 2026 hadir sebagai panggung baru, dan panggung baru berarti pertarungan baru. Bukan lagi soal siapa yang pernah dipilih, tetapi siapa yang benar-benar layak dipertahankan ketika kekuatan terbaik Indonesia kembali tersedia. Saat pemain abroad mulai masuk, ketika nama-nama senior kembali hadir, dan ketika standar permainan dinaikkan, maka persaingan menjadi brutal. Tidak ada ruang bagi ketenangan, tidak ada ruang bagi rasa aman. Di bawah mistar, Nadeo Argawinata berada di garis paling depan dari badai itu. Ia pernah menjadi pilihan, ia pernah dipercaya, tapi kehadiran Marten Pais dan Emil Audero mengubah segalanya. Dua nama itu bukan sekedar pesaing, mereka adalah penanda bahwa hierarki lama bisa runtuh kapan saja. Muhammad Riyandi pun merasakan ancaman yang sama. Di Piala AFF, ia masih mendapat tempat, namun di panggung yang lebih besar, tempat itu bisa lenyap begitu saja. Karena di level ini, setiap slot punya harga yang mahal. Di lini belakang, Brian Fatari menjadi salah satu yang paling rawan. Ia punya potensi, ia punya kesempatan. Tetapi di saat pelatih mulai mencari pemain yang lebih matang, potensi saja tidak cukup untuk bertahan. Wahyu Prasetyo juga berada dalam pusaran yang sama. Ia bukan nama yang mudah diabaikan. Namun saat tim nasional bergerak ke arah yang lebih kompetitif, setiap bek harus siap dengan tuntutan yang jauh lebih berat. Dan saat itulah, nama yang tidak cukup kuat bisa tergeser tanpa ampun. Lalu ada Jordi Amat. Nama besar, pengalaman besar. Tetapi justru disitulah letak dramanya. Jordi adalah simbol ketenangan di lini belakang. Sosok senior yang pernah memberi banyak hal. Namun sepak bola selalu punya cara kejam untuk menguji umur, energi, dan kebutuhan tim. Jika Hartman memutuskan bahwa regenerasi harus berjalan lebih jauh, maka bahkan Jordi pun bisa berada di ujung keputusan sulit. Di tengah lapangan, Kadek Agung menghadapi keadaan yang tidak kalah berat. Persaingan di lini tengah begitu padat, begitu kejam, dan begitu penuh nama besar. Ada yang datang dengan pengalaman, ada yang datang dengan bakat, ada yang datang dengan momentum. Dan di antara semua itu, satu nama akan tersingkir. Rizky Eka Pratama juga berada dalam posisi yang rawan. Ia sempat mendapat kesempatan emas. Namun dalam sepak bola, kesempatan pertama seringkali lebih mudah didapat daripada kesempatan kedua. Begitu pemain-pemain dengan reputasi lebih tinggi masuk, pintu yang semula terbuka bisa kembali tertutup. Raihan Hanan adalah gambaran masa depan. Tapi masa depan tidak selalu punya kursi di masa kini. Ia punya talenta, ia punya potensi. Namun saat skuad utama dibentuk dengan target yang lebih tinggi, pemain muda seringkali harus menunggu lebih lama dari yang mereka harapkan. Nama Mark Klok juga tidak bisa dilewatkan. Sebagai pemain berpengalaman, banyak yang menganggap tempatnya aman. Tapi di dunia yang terus bergerak cepat, pengalaman bukan lagi satu-satunya mata uang. Jika tim membutuhkan dinamika, intensitas, dan mobilitas, maka bahkan pemain senior pun bisa mulai merasakan tekanan yang sama. Dan terakhir, Jens Raven. Penyerang muda ini punya masa depan. Tapi masa depan tidak menjamin tempat di skuad hari ini.
Jika striker lain lebih meyakinkan, lebih siap dan lebih tajam, maka Raven bisa kembali berada di pinggir, menatap kesempatan yang belum tentu datang 2 kali. Inilah kerasnya sepak bola. Hari ini Anda dipanggil sebagai harapan. Besok, Anda bisa menjadi nama yang dicoret. Dan di Timnas Indonesia, 10 pemain ini kini berada dalam bayang-bayang itu. Mereka bukan tanpa kualitas, mereka bukan tanpa perjuangan. Tetapi dalam sepak bola internasional, tidak ada yang benar-benar abadi. John Hartman tampaknya akan menyiapkan skuad dengan standar baru. Dan ketika itu terjadi, akan selalu ada yang bertahan dan ada yang tumbang. Menuju FIFA ASN Cup 2026, satu hal sudah sangat jelas. Persaingan belum selesai. Justru baru akan dimulai.